tetapi menurut saya kalimat luar biasa. Kenapa? Tergelincir sedikit saja dalam pemahaman nafsahu, ini berdampak kepada kesulitan yang tinggi di dalam mengkaji. Mengenal aku, sahu, nafsahu, naf itu adalah diri, shin itu hayat nyata, hu itu aku. Mengenal diriku itu tidak mudah. Ya. Kalau kita melimpahkan kajian ini kepada iman, maka kita menganggap ini diri kita. Diri ini diri kita. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu kalau kita memahami di tingkat iman. Tapi kalau kita memahami di tingkat tauhid, dia akan kembali melihat hijahiyahnya, nafsahu. Ini berarti kepada diriku. Nah gitu. Kepada diriku. Bahkan dikatakan man arafa rabbaha nafsun khailan nafsah. Kalau memang kita tidak kenal dengan dirinya, dengan aku, diriku, man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Kalau ini sebaliknya malah kita tidak kenal, maka jadilah kita diri yang bodoh. Khailan nafsah kita. Jadi mana hakikinya diri itu? Kalau kita melihat sebuah wujud, itu namanya yang didirikan. Diri yang telah jatuh kepada yang didirikan bersifat kalam atau kejadian. Kata yang menjadikan. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berdiri, ini adalah hayat, sesuatu yang hidup bukan mati. Nah ini hayat, ini yang dikatakan yang berdiri. Tetapi yang sebenar-benar diri, dari diri yang didirikan, diri yang berdiri, dan diri yang sebenar-benar diri. Apa yang dimaksud dengan yang sebenar-benar diri? Yang dimaksud dengan yang sebenar-benar diri adalah sesuatu yang berdiri. Kalau memang belum dia berdiri pada aku, ini belum dikatakan ada diri. Kalau dia masih pada dia, belum menjadi pada aku. Nah, hu. Ini kalau dia, aku bukan menjadi dia, dan dia bukan menjadi aku. Ini belum berdirinya dia pada aku pada dia. Ini belum berdiri. Kalau dia belum berdiri, belum ada diri. Nah gitu ya. Kenapa mendirikan diri tidak mudah? Mendirikan diri, apalagi menghidupkan diri. Apa yang dikatakan menghidupkan diri? Aras diri itu adalah pengenalan hakiki. Itu aras diri, dasar kekuatan sebuah berdiri. Kalau aras diri atau kita menghidupkan diri dengan kita mengalami, melakukan hakiki ketuhanan, ini akan menimbulkan menghidupkan diri. Orang yang beribadah dengan ilmunya ke masjid, itu orang yang menghidupkan diri. Kalau ibadahnya benar-benar dilakukan dengan ilmunya. Jadi yang dikatakan sebenar-benar diri adalah mendirikan aku yang berdiri. Kalau sudah aku yang berdiri, adalah dia yang terlihat. Ini namanya diri. Tapi kalau belum dia berdiri, tidak ada istilah kata diri. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita membahas dari akhbariyah, ya kita lihat. Kalau kita membahas diri dari akhbariyah,
Zahirku Allah, wujudku Muhammad berupa-rupa pada Adam. Ahbariyah. Tapi kalau kita melihat dari sisi kekuasaan qudsi Allah, mengenal diri adalah sesuatu yang maujud, menjadi hayat sumbernya diri. Itulah amruhu. Itu diri yang berdiri. Rabbil alamin, penampakan hayat. Kalau kita lihat dari sisi ilmu, sesuatu yang berdiri. Mana yang didirikan yang sebenar-benar diri? Atau terlihatnya aku pada diri. Terlihatnya aku berwujud diri. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi, singkirkan kemanusiaanmu. Ladzi itu orang-orang. Maka aku an batin am terlihat. Ta'ala Tuhan ihim berwujud diri. Bi alaihim. Berasal dari bi alaihim kasroh yang bertajali, ayat yang terlihat hidup. Itu dinamakan kitabullah. Itu yang sebenar-benar diri. Tetapi hakikinya diri beda. Ya, hakikinya beda. Hakiki diri yang sebenarnya adalah sesuatu yang berdiri. Itu yang hakikinya diri. Sesuatu yang berdiri. Apa yang dikatakan sesuatu yang berdiri? Yaitu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Ini adalah jiwa ragaku. Nah itu jiwa ragaku. Mana jiwa? Dia yang tersembunyi. Mana raga? Dia yang terlihat. Inilah bentuk hidupnya berupa jiwa. Ini adalah hakikinya diri, yaitu sesuatu yang berdiri. Bertajali dari alam tak terhingga kepada kata gerak jantung digemakan pada sir hu, yaitu gemaku. Maka aku mengatasi dan meliputi dan menelan semua pengakuan, melainkan aku. Disitulah naiknya, awal napas naik, di situ terjadilah kehidupan pertama, namanya jiwa. Jiwa inilah yang terlihat berwujud raga. Begitu batin sejati, napas pertama pada detak jantung pertama ada, maka disitulah terjadinya aku. Jadi yang berdiri, yang dikatakan diri adalah sejatinya diri, adalah dia yang berdiri padaku. Kalau dia berdiri padaku, itulah sejatinya diri. Dengan demikian kita sudah bisa memahami dan berwawasan lebih paham lagi. Lebih hakiki lagi. Kalau kita hanya melihat sesuatu yang didirikan adalah jasad dalam amaliyah. Sesuatu yang berdiri adalah tubuh dalam iman. Yang mana iman mengatakan zahirku Allah, wujudku Muhammad berupa pada Adam. Itu hakikat. Tetapi pada ilmu sesuatu yang berdiri. Artinya adalah dia yang berdiri pada aku. Ini adalah sejatinya diri. Tapi kalau yang sebenar-benarnya diri tadi adalah kandungan daripada aku, wujud dari jiwa ragaku sendiri. Itu adalah yang sebenar-benar diri. Tetapi hakikinya diri, dia wujud pada aku. Nah, inilah yang harus kita pahami. Saya harapkan kepada kita umat muslim, Tuhan itu kajian diri, diri itu kajian Tuhan. Bukan beda diri dengan Tuhan. Tuhan berdiri, diri itu Tuhan. Artinya berdirilah Tuhan. Arti berdiri Tuhan adalah wujud bagi Tuhan. Wujud bagi Tuhan, mawujud bagi Muhammad. Zahir bagi Allah, zahiru Rabbi. Jadi penguasaan.
Jadi kalau kita sudah paham tajalli diri, diri yang sebenar-benar diri adalah hakikinya diri. Hakiki dari diri adalah berdirinya dia pada aku. Dengan demikian kita mengerti bagaimana bekerjanya napas ini sebagai nyawa bagi sekalian alam. Tapi napas bagi diri adalah batin abadi yang bisa menemui aku pada dalam napasku sendiri. Bagaimana menemui dia pada napas? Maka napas adalah tajalli batin abadi, yang mana dalam batin abadi bertajalli dari situ, yaitu batin sejati. Batin sejati inilah yang naik dan turun. Bukan dia naik meninggalkan yang turun, bukan turun meninggalkan yang naik, tapi dia membawa kata dan berkata setiap kata. Inilah orang yang sibuk dengan kata. Orang manusia, kemanusiaannya sibuk berkata-kata di muka bumi, tapi para wali sibuk mendengarkan kata.